rancangan dan berempat kan dan pak apa sekolah dan Selanjutnya di sini ada studi pustaka dari jurnal dari dokumen yang kami buat. Yang pertama yaitu untuk jaringan 4G LTE merupakan standar komunikasi yang berbasis OFDMA pada downlink dan SCFDMA pada uplink. Ini memungkinkan penyediaan layanan data berkecepatan tinggi hingga ratusan Mbps. Dan LTE ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi spektrum, juga kapasitas jaringan dibanding dari generasi sebelumnya. Kemudian ada parameter utama yang menjadi indikator kualitas jaringan LTE. Yang pertama yaitu ada RSRP atau Reference Signal Receive Power, kemudian RSRQ, Reference Signal Receive Quality, dan SINR yaitu Signal to Interference plus Noise Ratio, kemudian throughput. Kemudian untuk kinerja dari jaringan LTE ini sangat dipengaruhi oleh desain sel, konfigurasi antena, pemilihan frekuensi, dan tingkat interferensi antar sel, terutama di daerah urban. Untuk arsitekturnya dikenal dengan istilah SAE atau System Architecture Evolution, yang menggambarkan evolusi arsitektur dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Secara keseluruhan, LTE ini mengadopsi teknologi EPS atau Evolved Packet System yang di dalamnya terdapat 3 komponen penting. Yang pertama yaitu UI atau User Equipment, EUTRAN atau Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network, dan EPC atau Evolved Packet Core. Untuk topologi dari jaringan LTE ini ada BTS yang fungsinya menyediakan jaringan, frekuensinya kemudian berada pada band 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz yang umum digunakan. Kemudian komunikasi dari arah BTS ke pengguna yang disebut downlink, kemudian jalur frekuensinya yang digunakan mengirim informasi dari pengguna ke BTS disebut uplink. Selanjutnya ada perencanaan jaringan seluler yang langkah umumnya yaitu input parameter jaringan, pemilihan model propagasi, penentuan lokasi dan konfigurasi base station, dan simulasi performa untuk evaluasi kebutuhan perluasan atau optimasi dari jaringan. Kemudian software ATOL ini yaitu software multiteknologi yang banyak digunakan di dunia telekomunikasi. Software ini mendukung seluruh jaringan wireless operator untuk tahap perencanaan dan optimasi jaringan. Untuk jaringan yang didukung yaitu terdapat banyak jaringan, salah satunya 3GPP, kemudian backhaul, CDMA
dan GSM, Edge, LTE, microwave radio link, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada metode penelitian dari dokumen kami, yaitu alur penelitiannya. Yang pertama, kami melakukan studi literatur dan menentukan wilayah perencanaannya. Kemudian kami melakukan pemodelan area di software Atoll ya. Langkah selanjutnya yaitu menentukan parameter dari jaringan yang akan kita rencanakan, kemudian menghitung link budgetnya. Setelah itu kita mengatur model propagasinya menggunakan COS 231 dan dilanjut dengan simulasi cakupannya. Kemudian kita analisis hasilnya, kemudian kita dapatkan atau maksudnya kita cari rekomendasinya. Kemudian apabila analisa dan pengujian sudah sesuai, selanjutnya kita lakukan penulisan laporan akhir dan hasil dari analisa. Selanjutnya ada penentuan parameter jaringan dan juga perhitungan link budget. Di sini terdapat tabel yang berisikan parameter dari link budget. Kemudian perhitungan dari link budgetnya sendiri, yang pertama yaitu dari MAPL. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada ERFCN, ada first channel number, kemudian ada last channel number. Selanjutnya dari use distance, kemudian perhitungan RSRP-nya, dan perhitungan total set-nya yang di sini kita dapatkan dari perhitungan. Untuk set yang akan kita gunakan di sini ada satu set. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai poin F, yaitu parameter pengujian. Di sini kami menentukan batas parameter. Yang pertama itu parameter signal level. Parameter ini merujuk pada kegiatan kekuatan sinyal yang diterima oleh pengguna. Jadi diukur dalam satuan dBm decibel mat. Ya, tingkat sinyal memberikan informasi tentang sejauh mana suatu area memiliki cakupan sinyal yang memadai. Pada tabel 2 tersebut, ketika gambar berwarna merah, kuning, hijau, dan biru tua itu menjadikan keterangan bahwa setiap warna memiliki kualitas tersendiri. Di sini ada beberapa parameter tadi, signal level tadi, kemudian ada parameter signal efektif signal. Ini merupakan tingkat variasi kekuatan sinyal efektif yang diterima. Sama seperti tadi, parameternya memiliki kekuatan sinyal level tersendiri. Kemudian ada parameter coverage by I plus N. Ini mengacu pada tingkat kualitas transmisi dalam sistem komunikasi. Coverage ini meningkat dapat diartikan bahwa sinyal utama memiliki keunggulan yang lebih besar dibandingkan dengan interferensi dan noise yang berkontribusi pada peningkatan kualitas transmisi. Parameter ini sering digunakan dalam sistem komunikasi untuk mengukur sejauh mana sinyal dapat diandalkan dan memiliki kualitas yang baik. Tabel 4 menunjukkan legend dari parameter coverage. Selanjutnya ada cakupan parameter melalui throughput berkaitan dengan tingkat transfer data yang dapat dicapai oleh pengguna. Jadi kayak throughput diukur dalam kilometer per detik atau kbps dan memberikan informasi tentang seberapa jauh wilayah tersebut dapat mencapai tingkat throughput atau kecepatan data yang real seperti itu. Ditunjukkan parameternya dengan tabel 5 dengan keterangan sebagai berikut. Seperti kita lihat. Selanjutnya pada poin 3.5, pengaturan model propagasi COS 231 merupakan perhitungan dari kelompok kami untuk mengukur link budget. Jadi perhitungan ini digunakan itu model Okumura-Hatta, model COS 231. Dalam proses perhitungan itu nantinya akan didapatkan informasi berupa besaran cakupan area atau berapa jumlah BTS yang akan diperlukan. Seperti yang di atas disampaikan oleh rekan saya, disimpulkan bahwa kami hanya memerlukan satu BTS atau sesuai dengan link budget.
Lalu selanjutnya ada simulasi cakupan di atolnya. Di paper ini diambil untuk wilayahnya itu di Kabupaten Purbalingga yang letaknya di Provinsi Jawa Tengah. Namun untuk luas wilayahnya tidak kami ambil satu wilayah Purbalingga, namun hanya diambil pada daerah kota saja, atau seperti di gambar itu dengan luas wilayah seperti 8,865 km persegi. Jadi tidak kami ambil keseluruhan. Dan untuk penempatan BTS-nya itu kami hanya tidak masih berangan-angan, jadi masih sesuka hati gitu. Lalu selanjutnya pada hasil dan pembahasan, hasil yang kami peroleh yaitu tadi sesuai dengan parameter ada 4. Yang pertama itu ada peta SINR, signal to interference plus noise ratio. Jadi merupakan metrik kualitas layanan, menunjukkan rata-rata SINR sebesar 0,5 dB dengan standar deviation 4,35 dB. Nilai rata-ratanya 0,5 dB, ini lebih rendah daripada target SINR 7,98. Secara geografis, puncak area terluas berada pada rentan 5 hingga 7. Karena target SINR minimum, maka sebagian besar mengalami blank spot karena yang tadi saya katakan penempatan BTS hanya angan-angan saja, seperti itu. Berikut adalah tabel dan gambar, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya pada cakupan area, memperkuat temuan di atas, peta menunjukkan bahwa area yang tercakup sinyal memang luas hingga batas yang ditentukan. Namun pada legenda RSRP di sisi kiri menunjukkan bahwa sebagian besar cakupan berada pada level RSRP rendah. Lalu di sini ada hasil parameter RSSI MU MIMO pada area Purbalingga. Pada histogram RSRP yang merupakan metrik cakupan daya murni menunjukkan bahwa rata-rata SEP berada di minus 113,03 dBm dengan standar deviation 8,47 dBm. Secara visual, puncak histogram pada rentang min 125 hingga min 115 dBm yang mencakup area luas kurang lebih 2,15 km persegi. Meskipun sebagian kecil area mendapatkan sinyal kuat, mayoritas wilayah Purbalingga menerima RSRP di ambang batas minimum hingga sangat rendah. Kondisi ini konsisten dengan fakta bahwa satu set harus melayani radius 1,68 km di area 8,865 km persegi. Scroll. Lalu di sini ada hasil parameter SRP Momunimo untuk histogram throughput secara langsung mencerminkan hasil SINR meskipun histogram tidak memiliki label unit yang jelas pada sumbu X. Didistribusikan menunjukkan bahwa sebagian besar area memiliki nilai throughput sangat rendah dan hanya sebagian kecil area memiliki throughput tinggi. Lalu untuk selanjutnya ada hasil parameter throughput di sini gambarnya. Lalu secara keseluruhan area cakup RSFP dan cakupan SNR throughput menunjukkan perbedaan yang menegaskan perlunya densifikasi jaringan untuk meningkatkan kualitas layanan di seluruh wilayah. Di sini parameternya SINR mendapatkan 6,03 dB, lalu RSSI min 78,03 dBm, RSSP min 13,03 dBm, throughputnya 14,452 kbps. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk dokumen kami. Terdapat 15 daftar pustaka yang kami ambil sebagai acuan. Mungkin sekian presentasi terkait dokumen kami. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.